membawa sesuatu yang bernilai di hadapan Allah, amal-amal soleh. Nah, ada salah satu public figure katakanlah almarhumah Melisa katakanlah, ini subhanallah ketika digali dia meninggal pada tahun 2022 meninggal. 2022 meninggal, kemudian pas digali jasadnya sangat utuh. Artinya menandakan orang ini min ahlil khair, orang ini menandakan dari orang yang baik, isyhad, dan kita menyaksikan bahwasanya beliau adalah meninggal dalam keadaan kebaikan. Artinya ini berita yang sangat memberikan kemanfaatan, nasihat buat kita semua, bahwasanya almarhumah ini meninggalkan suatu kebaikan. Kenapa jasadnya bisa utuh? Ini menandakan orang ini adalah orang baik. Ada amalan, mungkin amalannya dia memperhatikan kedua orang tuanya, bakti dia kepada orang tuanya. Artinya orang yang meninggal sesuatu yang memang sudah pasti ada kematian yang disebut. Mau dia muslim, non-muslim, kan, tapi Allah Maha Adil dengan rahmatnya ketika seorang manusia meninggal dunia karena kebaikan-kebaikan yang berada selama hidupnya, membawa keberkahan dengan mayitnya, ini merupakan sesuatu nilai yang sangat besar bagi almarhumah. Ya, ini membuktikan Allah Maha Adil di sini. Artinya Tuhan kita Maha Adil. Ketika pas digali jasadnya itu utuh. Nah, berarti ini kebaikan-kebaikan. Artinya di sini ada keadilan Allah dengan rahmatnya. Siapapun yang meninggal, dia meninggalkan di dunia ini bekas kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan, dibakti kepada orang tua, sayang kepada saudaranya, tidak melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan diri dia selama hidup dunia, dan Allah adil dengan rahmatnya, dibuktikan bahwasanya meskipun di agamanya non-muslim tapi utuh jasad, berarti kebaikan yang dibawa selama dalam alam barzah membawakan efek dampak positif dengan amal soleh. Berarti bisa dibilang kalau selama hidupnya ini berbuat baik terus ya, kalau misalkan salah satu karena jasadnya utuh itu. Ya, karena Allah membuktikan almarhum ini orang baik. Artinya ketika dia meninggal jasadnya utuh sampai digali tahun 2022 meninggal. Tahun 2000 benar ya? 2022 meninggal, pas digali jasadnya utuh. Menandakan orang ini adalah orang yang sangat baik. Baik kita saksikan di kalangan teman-temannya bahwasanya dia meninggalkan kebaikan-kebaikan, dan pada akhirnya Allah jaga, Tuhan jaga dengan keutuhan jasadnya. Karena keutuhan jasadnya yang dilindungi oleh amal soleh ini membuktikan bahwasanya orang tersebut adalah min ahlil khair dalam kacamata Islam. Mau dia muslim kah, dia non muslim, selama dia baik di dunia, dia berbuat berbakti kepada Tuhannya, dia tidak melanggar dari peraturan-peraturan agamanya, maka ini yang kita lihat, kita saksikan bahwasanya Allah ada dengan rahmatnya, jasadnya utuh ketika digali. Ini kan memberikan motivasi buat siapapun. Artinya nasihat yang luar biasa. Artinya wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam keadaan kerugian. Kerugian itu kalau dia nggak berbakti kepada Allah, tidak sholat, tidak sembahyang, dia melakukan kemungkaran, bukan kebaikan. Ini orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat kalau dalam Islam. Tapi ilal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman yang melakukan amal soleh. Dan amal soleh ini itu Allah Maha Adil, siapapun yang melakukan amal soleh selama dia tidak berbuat maksiat, dia melakukan kebaikan-kebaikan dengan amal perbuatan selama hidupnya, bahwasanya Allah akan tetap memberikan pembuktian keesaannya, artinya jasadnya utuh, berarti dia membawa amal dalam kebaikan-kebaikan selama di dunia. Ustaz, artinya ini menunjukkan bahwa Allah sendiri ibarat kata maha pengampun ya Ustaz. Maksudnya untuk tidak mengotak-ngotakan dalam arti kata ya karena memang agamanya, tapi dilihat dari amal soleh dan perbuatannya semasa hidup. Artinya Allah melihat, kan kita ini kan ya Yuhannas, ini disebut ada harfu nida'ul am. Harfu nida'ul am adanya sifatnya panggilan buat manusia yang hidup di dunia ini. Dia Katolik, dia Protestan, dia Buddha, dia Hindu, dia Muslim. Kalau dia melakukan amal soleh, maka Allah adil dengan rahmatnya, dibuktikan apa, jasadnya utuh, meskipun
dia agamanya bukan muslim. Berarti kebaikan kita lakukan itu membawa dampak di alam barzah. Saat ini kan meninggalnya di tanggal 8, lahirnya tanggal 8. Semua berbau 8 orang mengaitkan dengan klinik nih. Dari segi agama sendiri seperti apa? Itu kan hanya kalau saya lihat dalam sudut pandang Islam, seperti Rasulullah SAW lahir hari Senin, meninggal hari Senin. Artinya bahkan dia puasa mensyukuri kelahirannya dia hari Senin, bahkan wafatnya hari Senin. Itu tidak kebetulan. Tapi kalau dikaitkan dengan tanggal 8, meninggalnya bulan 8, kemudian hari tanggal 8 mau diangkat jenazahnya, ini mengenang kembali, artinya rasa syukur keluarganya, terutama ya syukur keluarganya melihat hal ini yang fenomena jarang terjadi yang kita lihat. Ini membuktikan bahwasanya bukan berarti dikaitkan dengan ini, kembali ke iman kita kepada Allah. Cuma kadang-kadang orang mengkaitkan dengan tanggal 8, bulan 8, 2028 atau bulan 5, tanggal 5 dan sebagainya. Tapi memang ada dalam pelajaran fikih disebut usul fikih di atas fikih itu bisa menceritakan hari, tanggal dan bulan peristiwa kematian seseorang. Apakah ini secara kebetulan? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Allah punya mau, tiada mustahil. Artinya rasa syukur daripada keluarganya meninggal tanggal 8, kemudian jenazahnya diangkat tanggal 8, ini mungkin ini sesuatu yang memang bukan fenomena biasa, tapi ini sesuatu yang memang kebetulan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini rasa syukur hendaknya kepada keluarganya. Beruntung bahwasanya almarhumah ini adalah orang baik dengan amal-amal kebaikan yang dibawa sampai ke liang lahat. Oke, terakhir pada masa zaman Nabi dulu, adakah kasus yang sama seperti ini? Allah menjaga seseorang yang di luar dari jadi di dalam Al-Quran itu wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Artinya jangan kamu kira orang-orang yang berjalan jihad di jalan Allah itu mati jasadnya, tapi ruhnya hidup, jiwanya hidup. Kemudian wala tahsabanna alladziina qutilu fi amwata, kemudian bal ahya'un, mereka hidup di sisi Allah dan Allah memberikan rezeki. Berarti orang yang berjuang jalan Allah itu tidak mati, mereka hidup, diberikan rezeki di dalam alam barzah dengan ketentuan yang Allah berikan selama baktinya dia kepada Tuhannya. Artinya zaman Nabi pasti Hamzah meninggal utuh jasadnya. Kemudian Sya'anawi Al-Bantani yang berada di Mekah meninggal utuh jasadnya. Bagaimana sahabat Nabi, wali-wali aja dulu Allah jaga, bagaimana para sahabat Nabi dan Nabi sudah pasti dijaga. Apalagi orang beriman yang melakukan amal soleh pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaganya karena kemuliaan dia melakukan amal soleh untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Artinya keutuhan jasadnya ini bisa siapapun. Kita termasuk kalau kita melakukan amal soleh dan kita banyak istighfar sama Allah, mohon ampun kepada Allah, kita bertobat kepada Allah, lalu Allah terima tobat kita, Allah terima ampunannya, maka Allah tutupi aib keburukannya, kejelekan yang dilakukan selama hidupnya, dan akan mengiringi kebaikan itu dalam bentuk amal soleh, sehingga utuh jasadnya karena dia mohon ampun dan melakukan amal soleh. Di sini Allah meridho terhadap semua kita yang melakukan amal soleh.